Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Menyaksikan kenyataan. Di kediaman El Guero, hati Melinda sama sekali tidak bisa tenang. Wanita itu terus merasa cemas. Sebab anak buahnya benar-benar tidak bisa dihubungi sama sekali. Sementara ia tidak tahu di mana Pram berada, entah sudah mati atau masih bernyawa. Namun meskipun demikian, dia tidak akan lupa dengan janjinya bersama dengan Tuan James. Malam ini mereka berdua janjian di salah satu hotel bintang 5. Dan Tuan James telah menyiapkan semuanya. Pokoknya Melinda tinggal datang saja. Dia berdandan secantik mungkin dan memilih gaun yang paling mahal agar duda kaya raya itu semakin terpukau dengan penampilannya. Aku masih terlalu cantik di usiaku sekarang, jadi tidak heran kalau Tuan James pun jatuh cinta padaku. Cih, lihat saja, aku akan membuatnya tergila-gila seperti Coco, gumam Melinda sambil memperhatikan pantulan wajahnya di depan cermin. Setelah berdandan cukup lama, akhirnya wanita itu keluar dari kamar dan menuruni anak tangga. Dan entah ada angin apa, Prilly tiba-tiba ada di sana. Wajah Melinda yang semula sumringah langsung masam seketika saat melihat anak tirinya. Tak ingin memedulikan kehadiran Prilly, dia terus melangkah dengan dagu yang terangkat, terkesan congkak. Cih, bergaya hasil merampok saja, sombongnya minta ampun. Cibir Prilly tiba-tiba, yang mana sukses membuat Melinda menghentikan langkah, padahal dia sudah di depan pintu utama. Dia tahu Prilly sengaja merusak suasana hatinya. Tak ingin berbuntut panjang, Melinda mencoba untuk pura-pura tidak mendengar. Namun, lagi-lagi, Prilly sukses membuat kemarahannya meradang. Sudah berapa banyak pria yang kamu tipu dengan kepalsuan itu? Akhirnya, Melinda memutar tubuhnya, hingga tatapan mereka bertemu dalam satu garis lurus. Aku tidak memiliki urusan denganmu, bocah ingusan. Ya, tapi aku yang punya urusan denganmu. Kamu pikir bocah ingusan sepertiku tidak tahu semua kebusukan-kebusukan yang kamu simpan? Cih, namanya juga bangkai. Mau ditutupi seperti apapun, pasti tercium juga. Sekali murahan, tetap saja murahan. Jaga mulutmu, tuding Melinda dengan suara yang menyentak. Apakah tidak terbalik? Seharusnya kamu yang jaga mulut, karena aku tidak akan segan-segan untuk mengusir kamu dari sini. Mendengar itu, Melinda terkekeh kecil. Merasa lucu dengan ucapan anak tirinya. Tidak semudah itu, karena aku memiliki hak yang sama denganmu. Iya, aku tahu kamu tidak tahu malu. Jadi, mau aku mengusirmu atau tidak, kamu pasti akan tetap mempertahankan apa yang bukan hakmu. Lanjutkan saja, dan susunlah rencana sematang mungkin agar kamu mendapatkan semuanya. Pergilah, usir Prilly dengan gerakan mengejek. Padahal, dia sudah berhasil membuat Melinda kesal setengah mati. Dengan dada yang bergemuruh, Melinda pun pergi meninggalkan kediaman El Guero. Di dalam mobil, dia mengatur nafas dan emosinya agar senantiasa baik di depan Tuan James. Dasar anak kurang ajar, tidak tahu diuntung, rutuknya yang terakhir kali, lalu berusaha untuk tersenyum. Dengan menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya Melinda sampai di hotel yang ia tuju.
Dia sedikit merapihkan riasan, lalu keluar dengan anggun. Tak disangka, kedatangannya bersamaan dengan Tuan James. Pria parubaya itu melangkah dengan tegap, sementara Melinda langsung tersenyum manis. Dia tidak sadar sama sekali jika sedari tadi dia telah dibuntuti. Halo Tuan, saya ingin melaporkan bahwa Nyonya Melinda bertemu dengan Tuan James di Hotel XX. Mendengar informasi dari anak buahnya, tentu membuat Coco tersentak kaget. Melinda dan Tuan James bertemu. Mereka tidak mungkin sekedar membicarakan kerjasama, kan? Tuan James menghampiri Melinda dengan wajah yang sangat sumringah. Ingin membuat wanita itu percaya bahwa malam ini dia begitu bahagia. Tepat di hadapan wanita cantik itu, Tuan James mengulurkan tangannya. Dan hal tersebut tentu saja membuat Melinda salah tingkah. Oh my god, ternyata Anda benar-benar tipe pria romantis. Dada Melinda seperti dihinggapi bunga-bunga. Dia semakin berbangga diri. Karena sampai sekarang, pesona wajahnya masih bisa diandalkan. Tuan James berkedip genit sambil menggenggam tangan Melinda. Tentu saja, baby. Apalagi ini kesempatan bagus untuk mendapatkan hatimu. Malam ini kamu terlihat sangat cantik. Anda juga terlihat tampan, Tuan, ucap Melinda membalas pujian Tuan James. Bahkan, tanpa enggan, Melinda langsung memeluk lengan pria paruh baya itu. Ternyata kamu pandai merayu, Tuan James mengetuk pucuk hidung Melinda, hingga menghasilkan kekehan kecil. Lantas setelah itu, mereka melangkah sambil bergandengan tangan untuk masuk ke dalam restoran hotel. Malam ini Tuan James benar-benar menghayati perannya. Dia menarik kursi untuk Melinda, persis seperti pria yang sedang kasmaran. Tak hanya itu, sesekali dia juga mengelap pinggiran bibir Melinda saat mereka makan, pura-pura melihat sisa makanan yang tertinggal. Lain kali aku akan mengambilnya dengan cara lain. Cara lain? Maksudnya? Tanya Melinda dengan kening yang mengernyit. Sama seperti pria yang ada di hadapannya, Melinda pun menjaga sikap dengan berusaha lemah lembut dan senantiasa bertutur kata anggun. Pria parubaya yang masih terlihat tampan itu terkekeh kecil. Suka menggoda wanita yang polos, alias pura-pura bodoh seperti Melinda. Aku akan menggunakan untuk membersihkan sisa makanan di mulutmu. Astaga Tuan, bicaramu sangat vulgar. Ingat, kita ini sedang ada di luar, tegur Melinda dengan mata yang melebar sempurna. Dia melirik ke sana kemari, di mana ada beberapa meja yang terisi. Tangan Tuan James terangkat untuk sekedar mengelus pipi Melinda dengan lembut. Maafkan aku, baby, tapi apakah ada tempat khusus untuk kita membicarakan hal-hal seperti itu? Melinda melengoskan wajahnya yang memerah, merasa tersipu dengan ucapan Tuan James. Tuan, tapi kita baru saja saling mengenal. Apa tidak sebaiknya... Butuh berapa lama kamu beradaptasi dengan seorang pria? Apakah tidak bisa secepat aku yang menyukaimu dari pandangan pertama? Sela pria itu hingga membuat Melinda menghentikan ucapannya. Melinda mengangkat kepala, hingga kedua netra mereka bersitatap. Tuan James menampakkan sorot teduh penuh damba, membuat Melinda tertipu dengan duda kaya raya itu. Kamu serius dengan ucapanmu? Tanyanya. Tuan James berdecih dalam hati, lalu menggeser kursinya agar lebih dekat dengan Melinda. Aku adalah pria matang, baby.
Hidupku sangat simpel dan jauh dari kepalsuan. Aku suka dan paling anti bermain-main. Kalau aku sudah menentukan pilihan, itu artinya aku serius dengan ucapanku. Bisik pria itu tepat di telinga Melinda, membuat wanita itu langsung meremang-remang tidak karuan. Dengan refleks, Melinda menggigit bibir bawahnya. Ini adalah tawaran yang sangat bagus, karena dengan adanya Tuan James, dia bisa berlindung pada pria tua itu. Jikalau Pram ternyata masih hidup dan ingin balas dendam padanya. Melinda terdiam, mencari jawaban yang pas untuk menyatakan ketersediaannya. Namun, dia kalah cepat dengan tindakan pria itu, sebab Tuan James sudah bangkit lebih dulu. "Ikut denganku," ucapnya dengan lembut, sambil meraih pergelangan tangan Melinda. Tanpa banyak kata, wanita itu pun menurut. Dia yakin bahwa Tuan James yang jauh berpengalaman akan memberikan kesan menyenangkan malam ini. Hingga langkah mereka berhenti tepat di depan pintu kamar hotel yang sebelumnya sudah disiapkan. Melinda tersenyum malu-malu, sementara Tuan James menyeringai penuh. "Have fun, baby," ucapnya, lalu membawa Melinda masuk ke dalam. Meskipun dia sudah dimakan usia, tetapi Tuan James masih cukup pintar untuk membuat Melinda. Pria itu membuang jasnya ke sembarang arah dan melepaskan kancing kemeja teratasnya. Ketika mereka asyik tak tahu jika di luar sana terjadi perdebatan sengit antara petugas hotel dan Coco, yang sengaja datang untuk mengetahui langsung apa yang terjadi antara wanita yang dicintainya dengan pria lain. "Berikan akses card-nya atau kudobrak pintu ini," sentak Coco dengan nafas yang memburu. Dia sudah berusaha menyiapkan hati untuk hari ini, agar semuanya jelas dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Dia sudah muak menjadi orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. "Tuan, saya mohon maaf, tapi Anda tidak bisa seperti ini," jawab seorang wanita yang merupakan petugas hotel tempat di mana mereka berada. Dia mengatupkan tangan di depan dada, memohon pada Coco. Namun semua itu hanya sia-sia. Tidak ada yang bisa menghentikan aksi Coco, apalagi mengusir pria tampan itu. Sebab hotel mewah ini masih milik keluarganya. "Kupecat kamu karena berani melawanku. Berikan sekarang atau aku benar-benar merusak benda sialan ini," teriaknya begitu menggema. Tak peduli meskipun wanita itu sangat ketakutan melihat amarahnya. "Tuan, tapi cepat!" Dengan tangan yang sangat gemetar, wanita itu pun memberi satu akses card pada Coco. Jantung Coco berdebar dengan sangat kencang. Dia menempelkan benda yang ada di tangannya sambil memejamkan mata kuat-kuat. Detik selanjutnya, dia seperti ditampar oleh ribuan tangan tak kasat mata. Ulu hatinya terasa ditusuk dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Bersambung.